Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat Mimbar Unima yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan sore menjelang berbuka hari ini kita semuanya masih dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari-hari terakhir di bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini menjadi amal soleh kita semuanya dan menjadi bekal kita ketika kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah nikmat karunia Allah yang luar biasa. Maka patut bagi kita semuanya untuk menyampaikan syukur kita kepada Allah. Minimal dengan mengucapkan alhamdulillah, mengakui bahwa segala puji adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga juga Allah curahkan, limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Mimbar Unima yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di akhir Ramadan ini mari kita renungkan kembali bahwa bagaimana Allah memerintahkan kita semuanya untuk berpuasa, untuk melaksanakan siam, karena di dalamnya tercantum tujuan yang begitu mulia, yaitu ketakwaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apakah puasa kita yang telah beberapa hari yang lalu kita lewati dan sekarang ada di ujung bulan Ramadan kira-kira bisa mendatangkan ketakwaan kepada kita? Apakah bisa meningkatkan ketakwaan kita semuanya? Maka untuk membicarakan ketakwaan ini bisa kita rujuk dari firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Ali Imran ayat 102. Di mana Allah memerintahkan kita untuk bertakwa yang sebenar-benarnya. Yang memerintahkan kita untuk bertakwa yang sesungguh-sungguhnya. Kemudian apa yang dimaksud takwa tersebut? Dalam beberapa kitab tafsir disebutkan bahwa paling tidak inti dari ketakwaan itu yang pertama, kita adalah taat kepada Allah. Taat kepada Allah dan menjauhi maksiat kepada Allah. Dengan ibadah puasa Ramadan tahun ini, apakah ketaatan kita kepada Allah bisa meningkat apa tidak? Apakah kita masih melakukan maksiat? Enggak kepada Allah. Maka seharusnya setelah kita digembleng di bulan Ramadan ini, digembleng dan dilatih dengan berpuasa di bulan Ramadan ini, maka kita akan semakin taat kepada apa yang menjadi perintah Allah dan kita meninggalkan maksiat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makna takwa yang kedua, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa makna dari takwa yang kedua adalah mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan atau kita tidak mengkufurinya, kita tidak mendustakannya. Maka bagi orang-orang yang berhasil melalui Ramadan, melalui ibadah puasa Ramadan dan terimplementasikan dalam hidupnya, maka dia akan semakin selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan dia tidak mungkin membohongi atas nikmat-nikmat tersebut. Atau dalam pengertian lain dia mengkufuri atas nikmat-nikmat tersebut. Maka mari kita perhatikan diri kita. Apakah setiap saat kita sudah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita? Dan apakah atau jangan-jangan kita masih kufur? Kita masih tidak menerima bahwa sesungguhnya nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu banyaknya. Nikmat apalagi yang akan kita dustakan dari segala hal yang telah Allah berikan kepada kita semuanya.
kalau kita perhatikan, kalau kita renungkan, mulai dari bangun tidur kita sampai kita tidur lagi, semuanya adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, makna dari ketakwaan itu adalah kita senantiasa mencintai Allah dan tidak membencinya. Hubbullah, cinta kepada Allah diletakkan dalam cinta yang pertama dalam diri kita. Tidak ada yang kita cintai kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wujud cinta kita kepada Allah, apapun yang diminta oleh Allah, apapun yang diperintahkan oleh Allah, maka niscaya kita akan menerimanya. Kita akan menjalankannya tanpa harus mempertanyakan mengapa Allah memerintahkan ini, mengapa Allah menyuruh ini. Karena dalam dirinya telah tumbuh cinta yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan orang yang dalam dirinya tidak tumbuh cinta, atau dalam dirinya justru dia membencinya, maka apapun yang menjadi perintahnya, maka dia akan selalu mengingkarinya. Meskipun dalam perintah itu ada muncul sifat kebaikan bagi orang yang melaksanakannya. Oleh sebab itu, sahabat Mimbar Unima yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Ramadan tahun ini semakin kita bisa meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghindarkan kita dari maksiat kepada Allah. Kemudian kita juga bisa senantiasa meningkatkan rasa syukur kita atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan menghindarkan kita dari mengkufuri nikmat atau menolak atau tidak menerima atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian yang berikutnya, mudah-mudahan di Ramadan ini menjadikan kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan sampai dalam diri kita ada rasa benci, ada rasa tidak setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesetiaan kita, kecintaan kita kepada Allah diwujudkan dengan siap menerima apa yang menjadi perintah-perintah Allah, apa yang menjadi ketentuan-ketentuan Allah, tanpa harus menanyakan mengapa Allah memerintahkan ini, mengapa Allah mewajibkan ini. Karena sesungguhnya apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diwajibkan oleh Allah, sesungguhnya ada kebaikan bagi kita, bagi umat manusia yang melaksanakan. Sahabat Mimbar Unima yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba atau umat Muhammad, hamba-hamba Allah yang semakin meningkat ketakwaannya dan bisa menjadi wasilah, menjadi lantaran kita semuanya mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Mimbar Unima yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di akhir Ramadan ini mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesempatan, diberikan kekuatan untuk senantiasa melaksanakan perintah Allah dan dipertemukan di Ramadan tahun yang akan datang. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.